Selamat pagi semua, terutama untuk siswa SMK Muhammadiyah 1 Salam. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi ekstraksi data penginderaan jauh di bidang geologi. Perkenalkan, nama saya Ignatius Adi Prabowo. Saya salah satu dosen pengajar di Prodi Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Latar belakang pendidikan saya adalah teknik geologi dan ilmu lingkungan. Keahlian dan minat yang saya tekuni saat ini adalah remote sensing dan GIS, geomorfologi, serta geologi lingkungan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan kita, sebelum kita melakukan ekstraksi data penginderaan jauh, ada baiknya kita mengetahui bagaimana penginderaan jauh di bidang geologi. Penginderaan jauh yang digunakan dalam ilmu geologi dipakai sebagai salah satu metode akuisisi data yang berguna melengkapi pengamatan lapangan. Sebelumnya, dalam penginderaan jauh dilakukan melalui pendeteksian radiasi elektromagnetik oleh sensor. Radiasi elektromagnetik tersebut bertindak sebagai pembawa informasi dengan jarak puluhan hingga ribuan kilometer antara sensor dengan target di muka bumi. Pada gambar nampak bahwa hubungan antara panjang gelombang dengan jenis radiasi elektromagnetik tersebut dengan beberapa pembagian, yaitu gamma ray, X-ray, UV, IR atau inframerah, dan gelombang radio. Di antara UV dan inframerah, kita sangat familiar dengan istilah visible light atau sinar tampak, di mana sinar tampak ini mempunyai panjang gelombang antara 400 sampai dengan 700 nanometer. Sinar tampak atau visible light tersebut kita kenal dengan istilah RGB atau red, green, blue. Beberapa tipe dari radiasi elektromagnetik masing-masing panjang gelombang tadi dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan. Yang tidak asing bagi kita adalah pemanfaatan gelombang radio, di mana kita bisa mendengarkan serta melihat suatu gambar. Pemanfaatan kedua yaitu dengan menggunakan gelombang microwave. Biasa kita pakai untuk memasak, radar, telepon, atau sinyal-sinyal lain. Sedangkan infrared atau inframerah biasa dipakai untuk pemanas. Sedangkan visible light atau sinar tampak identik dengan mata kita, di mana kita bisa membedakan warna-warna yang ada di permukaan bumi ini. Sinar ultraviolet akan dimanfaatkan oleh kulit kita dengan absorpsinya. Sedangkan sinar X atau X-ray umumnya dipakai di dalam dunia kesehatan, di mana kita bisa melihat bagian dalam dari tubuh kita atau objek-objek lainnya. Sedangkan gamma ray atau sinar gamma dimanfaatkan juga di bidang kesehatan untuk penyembuhan penyakit kanker. Radiasi yang terjadi dapat bersumber secara alamiah, yaitu penginderaan jauh sistem pasif, atau dihasilkan oleh suatu mesin yang disebut sebagai penginderaan jauh aktif dan dipantulkan dari permukaan bumi.
Dalam penginderaan jauh, dua variabel utama tadi diukur dalam sistem penginderaan jauh yang khas, yang dikenal dengan pancaran atau intensitas dan waktu tiba untuk sistem aktif. Pada gambar dijelaskan bahwa sistem pasif atau penginderaan sistem pasif sumber utamanya adalah matahari. Matahari akan memancarkan sinar atau gelombang elektromagnetik dan akan sampai di permukaan bumi atau di objek. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik tadi akan melalui proses transmisi, absorpsi, atau direfleksikan menjauh dari bumi dan akan ditangkap oleh suatu sensor. Begitu juga dalam penginderaan jauh sistem aktif, yang berperan adalah antena atau sensor, di mana sensor ini akan memancarkan energi sendiri mencapai permukaan bumi, kemudian akan direfleksikan kembali dan ditangkap oleh sensor. Pada penginderaan jauh sistem aktif, antena atau sumber energi berperan memancarkan gelombang elektromagnetik tadi dan akan sampai ke bumi. Gelombang elektromagnetik tadi akan direfleksikan dan ditangkap oleh sensor itu sendiri. Media atau platform pembawa sensor bisa kita temukan beragam ketinggian di permukaan bumi, yaitu dari yang paling tinggi ditemukan di antariksa, terpasang pada suatu satelit, di udara dengan menggunakan pesawat terbang, atau yang terbaru sekarang kita kenal dengan nama UAV, di mana ketinggiannya kurang dari 3 km. Konsekuensi dari perbedaan ketinggian adalah coverage atau cakupan dari masing-masing platform tersebut. Data penginderaan jauh dapat membantu studi yang melibatkan pemetaan geologi, bahaya geologi, dan geologi ekonomi. Sebagai contoh adalah eksplorasi mineral, minyak bumi, dan lain sebagainya. Studi geologi ini biasanya menggunakan alat yang diklasifikasikan menurut panjang gelombang pendek hingga panjang dari suatu radiasi elektromagnetik yang sensitif terhadap berbagai instrumen. Sensor yang sesuai dan peka terhadap wilayah panjang gelombang tertentu, serta penggunaan yang sudah ditentukan, dipilih dan digunakan untuk mengumpulkan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari objek target. Hubungan panjang gelombang serta sensitivitas dari panjang gelombang tersebut ditampilkan pada gambar berikut ini. Pada rentang panjang gelombang visible near infrared dengan panjang gelombang 0,4 sampai 3 mikrometer, sensitif terhadap intra-atomic electronic transition. Sedangkan di rentang panjang gelombang thermal infrared dengan panjang gelombang 3-14 mikrometer mempunyai sensitivitas terhadap interatomic bond strength in molecule. Dan terakhir, di rentang panjang gelombang microwave dengan beberapa milimeter sampai meter panjang gelombang mempunyai sensitivitas pada temperatur, kekasaran, serta ukuran butir. Aplikasi di bidang geologi untuk identifikasi mineral atau batuan pada panjang gelombang visible near infrared menggunakan alat bantu multi atau hyperspectral imaging. Sedangkan aplikasi dalam studi bentuk lahan menggunakan perangkat fotogrametri. Di bidang geodetik survei atau pemetaan geodetik, kita sekarang mengenal
suatu alat yaitu LIDAR. Untuk mengenali anomali suhu di suatu daerah, kita menggunakan thermal infrared imaging. Sedangkan displacement time series atau perubahan suatu tempat dapat diidentifikasi dengan synthetic aperture radar menggunakan panjang gelombang microwave. Sebagai contoh ekstraksi data penginderaan jauh di bidang geologi akan nampak di dalam spectral features. Pemanfaatan visible near infrared serta thermal infrared dapat membantu identifikasi suatu batuan tanpa adanya perbedaan dari macam-macam batuan yang ditemukan. Equigranular granite, porphyritic granite, hornfels, dan mica schist. Perbedaan spektral tersebut nampak dalam reflektasi yang ditunjukkan oleh masing-masing batuan dengan panjang gelombang tertentu. Di dalam identifikasi suatu mineral juga bisa kita lihat dari spectral features-nya. Sebagai contoh, ada 4 mineral yang bisa teridentifikasi dari penginderaan jauh, yaitu mengetahui panjang gelombang serta besar dari reflektasinya. Pemetaan geomorfologi tentu saja akan memperlihatkan feature 3 dimensi yang timbul dari tektonik regional. Teknik penginderaan jauh memberikan bukti seperti kelurusan yang dapat diamati, distribusi gunung, seismisitas, dan aktivitas vulkanik untuk mendukung studi tektonik dan geodinamika. Ekstraksi yang lain adalah erupsi gunung berapi, deformasi permukaan, pengukuran termal, serta gas dan komposisi dapat terlihat dari penginderaan jauh. Gelombang ultraviolet dan visible near infrared sangat sensitif terhadap sulfur dioksida. Gangguan termal atau perubahan suhu di danau kawah dan injeksi gas panas ke atmosfer dapat dideteksi menggunakan sensor thermal inframerah. Pengangkatan dan penurunan tanah dapat diukur dari jarak jauh dengan teknik INSAR. Di dalam gambar tampak persebaran dari material vulkanik yang dikeluarkan oleh erupsi gunung berapi. Warna merah yang nampak di dalam gambar menunjukkan persebaran erupsi gunung berapi yang terekam dalam suatu citra. Identifikasi tanah longsor juga akan bisa terlihat dari hasil ekstraksi penginderaan jauh, di mana teknik LIDAR untuk membuat high resolution digital elevation model dan digital terrain model dengan tutupan vegetasi sangat penting untuk kuantifikasi kemiringan, aspek kemiringan, kekuatan aliran, dan kerapatan drainase. Radar apertur sintetis atau SAR melalui teknik INSAR yang secara efektif menunjukkan deformasi dalam skala yang kecil. Pada gambar dalam rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan 2014 tampak adanya bencana tanah longsor. Di bidang hidrologi, penginderaan jauh bersifat mengumpulkan data untuk geologi dan kerapatan sementara dari GIS yang diturunkan menjadi kerapatan drainase, elevasi topografi, gradien, penggunaan lahan, dan data curah hujan tahunan. Dengan metode overlay berbobot, peta potensi air tanah dapat dibuat untuk menemukan kemungkinan sumber air yang baru. Pada gambar di layar menunjukkan adanya perubahan volume air di permukaan bumi di mana terjadi proses kekeringan. Di gambar kiri pada tahun 2018, volume air terlihat cukup banyak, sedangkan di gambar yang paling kanan
pada Juni 2019, nampak bahwa volume air berkurang. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk memberikan gambaran bagaimana ekstraksi data penginderaan jauh di bidang geologi, sehingga kita dapat mengetahui berbagai macam manfaat penginderaan jauh dan mampu untuk melakukan pemetaan geologi dengan menggunakan citra satelit yang tersedia saat ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali, dan salam sehat selalu.